semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Wuli Handayani Sufitri. Saya Misalnya Hamil. Saya Rizka Lerisa. Saya Faras Pandia dari Bandung. Dan 3 rekan lainnya yakni Hidayatullah, Syamil, dan juga Salwa yang tidak bisa menghadiri sesi video secara langsung ini. Untuk itu, kami membuat video kali ini untuk memenuhi tugas geografi. Selamat menonton. Fenomena pada gambar tersebut merupakan fenomena efek rumah kaca di mana matahari akan menyinari bumi, lalu sinarnya akan dipantulkan dan sebagian sinar yang lain akan terperangkap oleh gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tersebut dihasilkan dari aktivitas pabrik, aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, dan lain-lain. Jika gas-gas rumah kaca tersebut meningkat, maka akan terjadi global warming. Efek rumah kaca adalah proses alam yang membuat bumi tetap hangat. Efek ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Adapun dampak-dampak efek rumah kaca pada kehidupan sehari-hari ada 7. 1. Pemanasan global. 2. Perubahan iklim ekstrim. 3. Kenaikan permukaan laut. 4. Gangguan ekosistem. 5. Ancaman pertahanan pangan. 6. Penyakit. Dan terakhir ada pencemaran udara. Adapun aktivitas manusia yang menyebabkan efek rumah kaca ada 4. 1. Penggunaan bahan bakar fosil. 2. Penebangan hutan. 3. Aktivitas pertanian. Dan yang terakhir perilaku konsumtif. Penataan pusat industri dan dampak polusi terhadap masyarakat sekitar. Penataan yang buruk dapat menyebabkan polusi udara, air, suara yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup. Dampak polusi terhadap masyarakat. Yang pertama, dampak kesehatan. Polusi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan. Yang kedua, dampak lingkungan. Polusi dapat menyebabkan berbagai kerusakan ekosistem. Yang ketiga, dampak ekonomi. Polusi dapat menyebabkan penurunannya wisatawan. El Nino adalah peristiwa yang terjadi di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya curah hujan. Peristiwa ini memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Yang pertama, potensi kekeringan. Yang kedua, potensi gagal panen. Dan yang terakhir, potensi untuk kebakaran hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan atmosfer. Hutan berperan sebagai paru-paru bumi, di mana ia dapat menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan juga dapat mengatur siklus air. Kerusakan hutan dapat menyebabkan peningkatan suhu global, penurunan kualitas udara, dan juga perubahan iklim yang ekstrim. Inilah fungsi hutan bagi kelestarian atmosfer di bumi. Yakni yang pertama, penyerap karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, menghasilkan oksigen atau O2, di mana hutan merupakan sumber utama penghasil oksigen di bumi. Pohon akan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, mengatur siklus air. Dan yang keempat, pencegahan bencana alam. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati, di mana hutan merupakan rumah bagi 80% hayati di daratan. Polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil, menghasilkan berbagai polutan seperti karbon monoksida, CO, nitrogen dioksida, NO, dan partikel PM2.5 yang berbahaya. Polusi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan juga berkontribusi pada pemanasan global.